Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 ayat berapa Pak? 12 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Fa maka, lam tidak atau bukan, tidak atau bukan, taqtuluhum kalian membunuh mereka, taqtulu kalian membunuhum mereka, walakin mananya satu ya, akan tetapi, jadi bukan dan tetapi, walakinna akan tetapi, Allah qatalahum membunuh mereka, wama dan tidak atau bukan, romaita engkau melempar, id romaita ketika engkau melempar, walakinna akan tetapi, Allah roma melempar, waliyubliyal mu'minin dan agar, wa dan li supaya atau agar, yublia dia menguji, mukminina orang-orang mukmin, minhu dari peristiwa itu, balaan dengan bala ujian, hasanan yang indah. Innallaha sungguh Allah, sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi terjemahan ayat ini, bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka ya. Dan bukan engkau, kalau tadi kalian, ini engkau, bukan kamu, berarti kamu itu satu, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ketika kamu melempar panah, atau ada yang mengatakan melempar tanah, ada yang mengatakan melempar panah, memanah berarti, ada yang mengatakan melempar tanah, diawurakan. Akan tetapi Allah lah yang melempar, dan supaya Allah menguji mukminin, kaum mukminin, minhu dari peristiwa ini, melempar ini, balaan dengan ujian, hasanan yang indah. Innallaha sesungguhnya Allah, alimun maha mendengar, sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kalau kita sekedar baca ayat terjemah, kita tidak akan mudeng sebelum kita tahu konteksnya, gara-garanya apa sehingga Allah menurunkan ayat ini. Nah, itu dibahas dalam tafsir ya. Maka terjemah kata
tafsir itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ambil terjemah saja, kita nggak akan paham. Kalau tafsir saja, kurang lengkap. Aqwalu mufassirin fi ta'wil ayat, pendapat-pendapat mufassir tentang ayat ini. Qala Ibnu Jarir selalu didahulukan ya oleh pengarang ini, karena Ibnu Jarir adalah mufassir tertua. Nama tafsirnya adalah At-Tabari. At-Tabari ini ada peristiwa yang unik ya, karena pada waktu itu tafsir Tabari hanya ditemukan ada pada satu orang di dunia ini. Bayangkan kalau Allah berkehendak menghapusnya ya. Jadi ditemukan hanya ada pada satu orang. Kalau nggak itu salah, kalau nggak itu penduduk Mesir apa gitu ya, sehingga diperiksa apa benar apa enggak. Nah, itu merupakan tafsir yang paling tua, karena dulu pernah ada upaya-upaya membumi hanguskan literatur umat Islam ya, di zaman keemasan. Ketika umat Islam kalah, itu buku-bukunya dirusak, dibakar, kemudian dimasukkan ke sungai sampai air sungai berwarna biru karena tinta yang blobor gitu. Yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, kepada mukminin, wa bi rasuli, sekaligus kepada rasulnya, mimman syahida badran. Nah, ini konteksnya perang Badar. Jadi ayat ini turun untuk menyindir perang Badar. Ma'a Rasulillah faqatala a'da'a dinihi ma'ahu min kufari Quraisy. Maka Rasul memerangi musuh-musuh agamanya ya, bersama Allah, min kufari Quraisy, dengan melawan orang-orang Quraisy. Falam taqtul musyrikin ayyuhal mu'minun antum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh orang-orang musyrik pada saat itu, karena umat Islam di perang Badar itu menang ya, menang telak. Akan tetapi Allah, bukan pula engkau yang melempar, tetapi Allah. Wa adafa qatluhum ila nafsihi wa nafau 'anil mu'minin. Allah menyatakan pada ayat ini menegasikan ya, menegasikan pembunuhan mereka. Yang kalian bunuh itu ya, penggerak pembunuhan itu bukan kamu, tapi Allah. Allani qatal musyrikin idkana jalla sanauhu huwa musabbib qatlahum, karena Allah lah yang menjadi sebab. Nah, jadi kalau menang, lancar, sukses, berhasil, selalu Allah mengajak kita ya, agar berkeyakinan itu berasal dari Allah. Kalau positif. Sebaliknya kalau negatif, kalah, gagal, seret, luka dan sebagainya, pokoknya nggak enak-enak, itu Allah selalu mengajak kita untuk berkaca diri. Kamu penyebabnya. Tuh. Jadi kalau enak, kita diminta untuk nisbatkan kepada Allah. Kenapa begitu? Kalau kita berhasil, kita merasa itu dari diri kita, maka kita terbang ke awang-awang. Ya, kita akan menjadi pribadi yang sombong, dan itu sudah banyak pengalamannya. Di antaranya Qarun, yang di antaranya Fir'aun. Ketika Fir'aun ada di puncak kekuasaan, apa katanya? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Ketika Qarun berhasil menjadi orang kaya, apa katanya? Kata Qarun, ya Qarun ya, wala tansa nasibaka minad dunya, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya keberhasilan yang aku dapat itu dari aku. Nah, itu menimbulkan sikap sombong pada Qarun. Kesombongan Qarun itu ditunjukkan dengan tidak lagi ibadah pada Allah.
tidak mau mendekat Allah. Nah itulah kesombongannya. Maka oleh Allah ya dibenamkan. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi. Karena kekayaan itu berasal dari Allah, Allah tarik kembali. Begitu juga kekuasaan. Ya, kenapa Allah memilih kematian Fir'aun dengan penenggelaman? Kenapa? Karena Qarun pernah mengatakan, wa innal anhara tajri min tahti. Sungai yang mengalir yang membuat kalian hidup itu di bawah kekuasaan. Jadi Allah ingin menjungkir balikan. Benar kamu yang kuasa, oh kenapa kamu tenggelam? Kalau memang air kamu bisa kuasai, kenapa kamu tenggelam? Kalau harta itu kamu yang hasilkan, kenapa bisa ya dibenamkan ke dalam bumi? Kamu tidak mampu berbuat banyak. Nah, yang patut kita catat dari dua sosok ini, ya saudara-saudara sekalian, Fir'aun sejak awal itu kafir, menolak. Beda dengan Qarun. Qarun itu orang yang beriman. Ya sama kayak kita itu, taat pada Allah. Tapi berakhir dengan kufur. Qarun tuh tadinya beriman, berakhir dengan kufur. Fir'aun tadinya kafir, berakhir dengan muslim. Kafir itu kan apa? Fir'aun itu kan di akhir hayat itu kan muslim, cuma telat. Dia bersyahadat. Ingat Allah waktu di ujung di ujung sakaratul maut, ya. Dia mengatakan amantu, aku beriman billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku muslim. Jadi Fir'aun awalnya kafir, ujungnya muslim, cuma telat. Al-an Allah menegurnya baru sekarang. Ya, jadi berbagai ayat sudah diturunkan oleh Allah untuk menegur Fir'aun. Kulliha, dikafirkan, semua ditolak. Akhirnya Allah hukum dengan penenggelaman. Berbeda dengan Qarun. Qarun itu muslim, Qarun itu mukmin. Bahkan dia wa inna Qarun min qaumi Musa, disebut dalam Quran. Qarun itu bagian dari jamaahnya Nabi Musa. Tapi dia kufur di ujung hayatnya, tidak ingat Allah. Maka fa khasafna bihi wa bidari, bahkan jenazahnya hilang di telan bumi. Kalau Fir'aun ada jenazahnya sampai sekarang. Kata Syekh Utsaimin, ini mengenang jasa terakhir Fir'aun sebab dia mengucapkan syahadat. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, siapapun yang di ujung hayatnya mengucapkan la ilaha illallah akan Allah selamatkan. Tuh, apalagi muslim, orang kafir pun, contohnya kayak Fir'aun, diselamatkan oleh Allah. Jadi maksudnya begini, siapapun di ujung hayatnya dia udah panik gitu ya, mengucapkan la ilaha illallah, pasti jasadnya akan diselamatkan walaupun dia mati. Contohnya di pesawat, panik lalu la ilaha illallah, pasti akan ketemu jasad walaupun mati. Pasti akan ditemukan, bukan seperti yang berapa tuh? Nomor seri berapa tuh? Yang dari Malaysia, yang sampai sekarang nggak ketemu. MH berapa ya? Saya lupa itu. Nomor seri berapa? Yang berangkat dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Kan di tengah perjalanan tuh jatuh kan. Sampai sekarang nggak ketemu. Jangankan mayatnya, pesawatnya nggak ketemu. Apa ngilang begitu? Hilang dari pantauan. Sampai sekarang. Jumlah ini berapa? Ratusan ya? Iya 400. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah itu kata Syekh Utsaimin, kalau orang mengakhiri hayatnya, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan ketahuan jasadnya. Katanya begitu. Nah ini dia mengambil gini.
ya, mengambil peristiwa Fir'aun. Ya, dia ingat la ilaha illallah, jangankan muslim, ya, bukan muslim pun. Nah, tuh contohnya sama dengan iblis, ya, ketika Allah menghukum iblis, fakana minal kafirin, maka jadilah iblis kafir. Iblis tidak kehilangan cara, lalu dia minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhan, kalau ini merupakan keputusanmu. Sebenarnya iblis taat ya, kalau dipikir-pikir kan taat kan, karena dia tidak memberontak. Jadi saya sudah diputuskan menjadi kafir, peluang untuk selamat tidak bisa. Tapi tolonglah, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri waktu sampai dengan hari pembalasan. Padahal dia sudah ingkar, sudah maksiat pada Allah, tetap dikabulkan. Innaka minal munzorin, silahkan engkau diberi waktu. Sehingga iblis diyakini tidak mati sampai hari kiamat. Cuma satu, tapi keturunannya mati. Cuma itu saja, satu. Berbeda dengan bapak kita Adam. Sudah meninggal, ya kan? Beliau dikasih umur, lalu beliau mensedekahkan umurnya. Ya, kepada siapa tuh? Musa ya? Kepada siapa itu dia? Dia sedekahin. Umurnya berapa? Katanya sekian. Udah, potong umur saya buat dia. Tapi giliran beliau didatangi malaikat, kaget, kan saya masih umurnya segini. Lah kan udah dikasih. Tuh. Kan sampean udah sedekah umur. Nah, masa sih begitu? Nah, maka itu manusia itu mengikuti bapaknya, suka ingkar. Katanya gitu nih ahli akidah. Nah, kita kembali sini. Bagaimana pendapat Ibnu Katsir tentang ayat ini? Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, jadi saudara sekedar tahu ya, Ibnu Katsir itu sendiri bukan mufasir baru. Apa bedanya Ibnu Katsir dengan Tobari? Ibnu Katsir itu adalah ringkasan Tobari, gitu. Ya. Jadi Ibnu Katsir ini adalah tafsir ringkasan dari Tobari. Ibnu Katsir nanti diringkas lagi oleh Ahmad Syakir, Mubarak Furi, banyak tuh. Mukhtasar Ibnu Katsir. Jadi diringkas. Jadi yang paling besar itu adalah At-Tabari, sekitar 20 jilid. Ibnu Katsir paling banyak 7 jilid ringkesannya. Nanti diringkas lagi menjadi 3 jilid mukhtasarnya. Jadi As-Sabuni juga meringkas, Mubarak Furi juga meringkas, Ahmad Syakir juga meringkas. Ya, itu versi-versi. Kita kembali sini. Bagaimana Ibnu Katsir menyatakan pendapatnya tentang ayat ini? Yubayyinu ta'ala anna khaliq af'al ibad. Pada ayat ini Allah menjelaskan Allah lah yang mencipta inspirasi. Ya, seperti kita hadir di tempat ini. Mungkin kita akan mendabik dada, ngaku saya yang taat, datang ke masjid saya capek. Pagi orang belum bangun saya sudah bangun. Anda boleh mengklaim Anda, tapi Allah menyatakan yang memberi inspirasi itu Allah. Bisa datang di tempat ini, ya, bisa menjalankan sholat tepat waktu, dapat segala-galanya yang dijanjikan oleh Allah. Ini inspirasinya dari Allah, sebabnya. Jadi yang kita lakukan ini adalah akibat. Wa annal mahmud ala jam'i ma sadara minhum min khair, dan apa saja kebaikan yang timbul dari manusia itu inspirasinya dari Allah. Ya, nah, kita harus renungkan baik-baik sehingga sikap seperti ini tidak membuat kita sombong. Kita tetap ya rendah hati, nah, karena melihat bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata Allah lah pemantiknya.
Li'annahu huwallazi waffaqahum mawa'idi. Karena dialah yang telah memberi taufik. Tuh, maka dalam ihdinas siratal mustaqim, Mufassir Al-Maraghi mengatakan hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu ada 5. Hidayah yang Allah turunkan ke bumi ini ada 5. Pertama, hidayatul ilham. Hidayatul hawas. Petunjuk lewat indera. Petunjuk lewat indera. Kok kenapa Anda bisa masuk ke masjid ini nggak nabrak? Karena kita punya mata, ya kan? Kenapa kok Anda bisa membeda-bedakan minuman yang manis sama enggak? Karena kita punya lidah. Kan kita dikasih petunjuk. Tapi ada yang tidak terlihat, ada yang tidak terdengar, isi perut. Isi perut, kok Anda tahu kosong dari mana? Namanya insting. Nah, inilah hidayah yang kedua. Ya, namanya ghazirah. Hidayah yang kedua namanya ghazirah. Insting, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi kita tahu. Lalu tubuh kita merasa lapar. Nah, itu namanya insting. Ya, pada umur tertentu kok kita mulai tertarik pada lawan jenis. Itu insting. Insting, karena kita memang didesain oleh Allah untuk memberi keturunan supaya manusia ini tetap ada. Kalau nggak diberi insting begitu, manusia malas punya keturunan itu. Maksudnya begini, kalau dalam proses mendapatkan anak itu tidak ada birahi, tidak dikasih birahi, tidak ada ketertarikan pada lawan jenis, maka perkembangan manusia itu akan habis. Males. Sekarang aja bangsa-bangsa yang maju males punya anak. Ya, karena kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi tanpa perempuan. Dia bisa beli boneka, nggak ruwet. Kapan saja nggak akan nagih apa-apa. Kalau perempuan kan di nikah itu banyak permintaannya. Ya, kalau hitung-hitungan mah gitu. Kalau hitung-hitungan tuh banyak permintaannya. Banyak pengorbanan kita untuk dia. Udah banyak pengorbanannya nggak ngaku lagi. Maka itu menyebabkan istri-istri mudah masuk neraka. Tapi kalau saya ngomong begini nggak diundang lagi. Mereka sewot. Jadi banyak orang yang menuntut kepada suami di luar kemampuannya. Dia nggak sadar. Jadi wa uritun nar, dan aku diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku lihat penduduknya kebanyakan perempuan. Lalu seorang, ini disampaikan Rasulullah kepada majlis perempuan waktu itu. Lalu mereka bertanya, akafarna billah ya Rasulullah? Apa karena perempuan-perempuan itu kafir kepada Allah sehingga mereka banyak yang menghuni neraka? Lah, kata, bukan. Walakinnahunna kafarnal ashir, akan tetapi mereka mengkafiri teman hidupnya. Bagaimana maksudnya mengkafiri teman hidupnya? Teman hidupnya kan suami. Suami banyak memberi sesuatu kenyamanan pada istrinya, tapi dia melihat kekurangan. Nah, inilah saudara, itu terjadi pada semua perempuan, nggak tahu istri saudara. Jadi kebaikan saudara itu jarang disebut sama dia. Bener nggak? Tapi kalau saudara ada cacat, itu diulang-ulang terus. Antara kebaikan kita kan manusia, tidak mungkin lempeng terus. Ya, ada beloknya, ada cacatnya. Itu diingat-ingat terus sama dia. Dijadikan kartu as. Kartu truf ya. Nah, tapi kebaikannya jarang disinggung. Nah, inilah yang membuat mereka banyak masuk neraka. Nah, kita kembali sini. Ya, jadi kebaikan, hal-hal yang positif
itu sebaiknya dinisbatkan pada Allah. Hal-hal yang negatif dinisbatkan pada diri kita. Tapi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu ekstrim, maka kita akan menyalahkan diri sendiri, nyesel terus-terusan, akhirnya bunuh diri. Nah, itu jangan. Ya, jadi sepertinya ajaran Islam ini mengajak kita supaya stabil. Terlalu dalam menyesali diri. Waduh, kenapa saya miskin begini? Ya Allah, dulu saya belajarnya males sih. Terus hanya menyesali diri. Akhirnya bunuh diri. Salah lagi. Begitu juga kita saat berhasil. Ya, kadang-kadang melecehkan orang. Kamu sih dulu belajarnya nggak rajin seperti saya. Saya tuh berhasil, saya mah. Kaya saya, kuasa saya, lupa pada segalanya. Nah, itu akhirnya begitu juga jelek lagi. Jadi bagusnya ini, ya, wasat, menengah. Kita kembali sini. Karena kita kembali kepada Ibnu Katsir. Li'annahu huwallazi wafaqahum. Tadi saya ceritakan hidayah ya, belum selesai. Ada 5. Jadi yang kedua, pertama kan hidayah berdasarkan hawasi. Hawasi itu indera. Ya, dari mana Anda tahu lantai yang Anda pijak itu ngeres? Dari mana? Kan kaki ini yang ngasih tahu kan? Kita nggak, ngeres apa? Nggak taunya ada kerikil kecil-kecil, kotor. Kan bisa terdeteksi oleh pori-pori ini, kaki. Ya kan? Nah, itu semualah pokoknya yang bisa diakses oleh indera itu namanya hawas. Yang kedua gazirah. Gazirah itu insting. Kita punya insting. Insting kalau tajam itu namanya firasat. Rasulullah pernah bersabda, ittaqi firasatal mu'min. Takutlah pada firasat seorang mukmin. Kadang-kadang kita karena diberi pertolongan oleh Allah, kita bisa membaca situasi bakalnya begini. Itu bukan dilihat oleh indera, bukan didengar oleh telinga, bukan. Tapi hati kita membaca, oh begini bakalnya. Insting namanya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ya, hidayatul akli, akal. Kita bisa berpikir. Ya. Yang keempat, hidayatul wahyu. Wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada semua orang. Orang kafir juga mendapat wahyu. Ya kan? Kan mereka juga bisa mengakses Quran. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita masukkan saja browsing, surat ini ayat segini sudah banyak tafsirnya. Kita tinggal baca. Yang kelima ini monopoli Allah diberikan kepada orang pilihannya, yaitu hidayatut taufik. Apa hidayah taufik? Menjalankan kebenaran. Jadi kalau soal tahu kebenaran itu oleh Allah dibagi gratis kepada semua orang. Ya tadi tuh urut-urutannya, pertama hidayatul hawas, indrawi. Hidayah indrawi itu diberikan kepada seluruh makhluk hidup, manusia, binatang dikasih. Dia punya mata, dia dengar kan. Kadang-kadang dalam soal indera, binatang lebih tajam. Bayangkan oleh saudara, seekor burung elang terbang jauh di atas. Dia tahu ada anak ayam di bawah. Coba kalau sekarang Anda di bawah setinggi itu, wah peteng, burem. Tapi dia tahu di situ. Berarti mata elang itu diperbesar oleh Allah katanya 9 kali. Jazakallah. 9 kali terangnya daripada manusia. Itu dari sisi mata. Pendengaran, ada binatang yang diberi oleh Allah pendengarannya jauh melebihi manusia. Di antaranya adalah kecoa. Kecoa, tikus itu binatang-binatang yang oleh Allah diberi pendengarannya lebih tajam daripada kita. Jadi bagi kita yang ingin tangkap tikus nggak akan pernah berhasil, karena bagi dia langkah kita yang mindik-mindik itu bagi dia tuh kayak drum, dung, dia udah lari kemana. Maka kita melakukan jebakan. Nah, yang tidak dimiliki oleh tikus itu akal. Kenapa manusia menciptakan jebakan?
Anda lihat aja, perhatikan jebakan tikus. Itu sebenarnya ada peluang untuk mundur. Kan dia dikali begini nih. Nanti kalau dia jerongkong, masuk. Sebenarnya kalau dia punya akal, ini jebakan, ini mah trap, saya mundur. Mundur dia kan. Wah, jebakan ini saya tahu nih. Tapi tikus tidak berhasil. Karena manusia mengamati, tikus nggak pernah mundur. Manusia punya. Diperhatikan, oh nggak pernah mundur. Makanya dijebaknya begitu. Truk, masuk dia. Nggak mungkin dia mundur. Kena. Tapi begitu pun tikus, untuk menyelamatkan temannya dia kencing. Dia kencing. Kencing ketakutan namanya. Makanya jebakan tikus setelah kita berhasil itu akan lama baru kena lagi. Karena temannya meninggalkan bekas. Dia cium, oh ketakutan nih teman saya pernah kesini nih kejadiannya. Nggak mau. Nah, itu rahasianya begitu, saudara. Ya, manusia tuh belajar tuh dari situ. Nah itu. Yang ketiga itu, kedua itu insting ya, insting manusia. Insting itu juga ada pada binatang. Jadi dua hidayah ini diberikan kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga ini tidak, yaitu akal. Sebenarnya akal itu apa? Kalau saudara mau tahu, barangnya nggak ada akal itu. Barangnya nggak ada. Kalau saudara mengatakan akal itu otak, ayam pun ada otaknya. Buka kepalanya kan ada putih-putih. Otak. Polok, kalau orang bilang. Polok. Akal itu sebenarnya apa? Dalam Al-Quran, akal itu diistilahkan dengan 3. Inna sam'a, pendengaran. Ya, innal basar, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Itulah yang disebut akal. Jadi pada manusia ini ada perasaan. Kalau mesin nggak ada perasaan, ya itu makanya ada penggilingan itu, crushing stone itu, crushing itu, mesin crushing itu, kan namanya crazy well itu, namanya roda gila. Kenapa disebut gila? Karena apapun yang masuk dia giles saja. Kalau manusia kan kamu nggak ada perasaan gitu. Masa sih sendal bisa salah sendal? Kan kerasa megang. Masukin sendal, oh bukan sendal saya nih mah. Cuma mirip-mirip aja. Ya. Manusia punya rasa. Ini yang beda dengan komputer. Ya, alat itu tidak punya rasa, robot tidak punya rasa. Tangan besi. Manusia punya rasa. Nah inilah diwakili oleh akal. Yang keempat tadi agama, wahyu. Allah berkenan memberi wahyu. Wahyu itu diberikan kepada semua, muslim dan tidak muslim, semua manusia. Seperti Quran, hadis. Apa nggak bisa diakses oleh orang kafir? Bisa. Malah di Kanada, di Toronto apa itu ada fakultas yang kebanyakan dosennya kafir. Pinternya lebih dari muslim. Anehnya banyak muslim yang kuliah di sana, pulang-pulang otaknya sudah dicuci. Nah, lalu dia melawan umat Islam yang ada pulang-pulang tuh. Tapi ada juga yang malah terbalik. Malah semakin yakin. Nah, di antara mereka yang sekolah di negeri-negeri kafir itu Menteri Agama pertama, Haji Muhammad Rashidi. Dia sadar. Dia belajar bahasa Perancis, lalu dia tulis ajaran-ajaran Islam dalam bahasa Perancis. Banyak orang Perancis yang menjadi muslim karena tulisan beliau. Begitu juga ahli bedah Perancis, muslim juga. Setelah dia meneliti cukup lama. Nah, yang kelima ini, jadi yang keempat itu diberikan kepada manusia, ketiga dan keempat, akal dan wahyu diberikan pada manusia. Yang kelima ini monopoli Allah, diberikan kepada orang pilihannya, yaitu mengamalkan wahyu. Namanya tuh hidayatut taufik. Hidayah taufik. Benar sudah ada di depan kita, tapi keinginan untuk mengamalkan, mempraktekkan ini hanya diberikan orang tertentu. Ya. Jadi tahu mah tahu, tapi ngejalaninnya itu daya atau energi
power untuk menjalankan itu berasal dari Allah, murni dari Allah. Contohnya yang hidayah taufik yang Allah tidak berikan kepada Abu Talib. Apa Abu Talib nggak tahu? Ya saking tahunya, karena beliau juga orang Quraisy, orang Arab, untuk mengerti firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, dia nggak perlu ngaji karena dia orang Arab. Itu kan? Maka di ujung hayatnya Rasulullah mengajak, katakanlah la ilaha illallah. Kata Rasulullah, qul kalimatan uhajju biha indallah yaumil qiyamah. Wahai paman, ucapkan, tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi, finishing. Sudah tidak ada waktu. Ucapkan. Sehingga dengan ucapan itu bisa aku pakai untuk membelamu di hari kiamat. Kalau nggak salah adiknya ada di situ. Jangan ladenin. Kurang lebih begitulah. Apakah mau meninggalkan ajaran bapak kita? Kemudian Abu Talib, saya tetap pada agama saya. Itu akhir ucapannya. Tapi jasa beliau tetap dikenang. Tetap dikenang. Karena itulah mendapat syafaat Nabi. Beliau mendapat syafaat Nabi. Syafaat yang diterima oleh Abu Talib adalah beliau mendapat hukuman teringan. Hukuman teringan neraka itu diberikan kepada Abu Talib. Nah, kata Rasulullah, aku lihat api hanya membakar sebatas matanya, mata kaki. Api neraka hanya sebatas bisa membakar sampai dengan mata kaki, nggak bisa sampai ke atas. Tapi aku lihat otaknya mendidih. Itu kata beliau sendiri. Satu, itu yang diberikan oleh Allah kepada Abu Talib, karena jasa-jasa beliau begitu banyak. Yang kedua, beliau boleh pindah tempat, asal jangan keluar neraka. Jangan keluar dari neraka, pindah tempat. Jadi rupanya kebolehan pindah tempat ini hanya untuk Abu Talib. Jadi orang kalau dihukum di neraka itu gak bisa kemana-mana rupanya. Ya, jadi nancep di situ. Sebab kalau dibakar dia bisa pindah kan kosong sebelah gitu kan. Tapi nggak bisa pindah kemana-mana kayak sate itu ya. Kan bisa dibalik, kosong, dibalik. Ini nggak bisa kemana-mana. Nah itu diberikan pada Abu Talib. Kita kembali sini. Jadi Allah menyatakan falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah. Padahal secara kasat mata jelas-jelas manusia. Yang membunuh jelas manusia. Ya, bukan artinya udah, yo perang yo. Sedekap begini ya. Musuh datang, gitu. Plek pada mati. Karena itu mah jelas kan? Kita nggak perlu nyabet apa-apa gitu, pada nonjok plek mati. Nah itu mungkin Allah itu kelihatan gitu. Tapi yang jelas-jelas kita ikut perang, kita ada usaha, kita ada ikhtiar, kita ada amal. Tapi semua ini kata Allah bukan kalian, tapi Allah. Sebab secara logika ini nggak masuk, karena energi yang mereka tumpahkan dengan hasilnya nggak berimbang gitu. Kok baru dikini dong plek mati, katanya begitu. Ya kemarin itu ngantuk pisan kan. Jadi apa yang bisa diharap dari orang ngantuk, senjatanya pas-pasan, orangnya terbatas, ngantuk pisan, tidak terlatih, mana mungkin secara logika bisa menang? Maka Allah mengatakan bukan kalian, tapi Allah yang memberi bantuan. Sama dengan kita hari ini, ya, apalagi saya lah, kalau melihat saya, kalau saya boleh bilang istilah Nabi mukjizat, mukjizat, kalau boleh disebut mukjizat. Tapi kan orang tidak boleh kejadian luar biasa menyebut diri mukjizat kan, karena mukjizat itu istilah buat Nabi, istilah saja Pak. Seperti rambut di kepala, kalau numbuhnya di atas mata mah namanya alis, berubah nama kan, tapi rambut-rambut keneh kan.
Kalau numbuh di atas bibir, rubah namanya jadi kumis. Kalau di bawah, jenggot, kan begitu. Padahal ya rambut-rambut kayaknya sama aja, kita petik sama. Ya kan? Nah itu. Jadi kalau mau istilah mujizat, mujizat. Sebab saya tidak ada niat masuk Islam. Tidak ada niat sama sekali. Tapi Allah lah yang menundukkan. Ai laisa bihaulikum, bukan karena upayamu, wa quwwatikum, dan kekuatanmu. Qataltum a'da'akum ma kasrati adadihim wa qillati adadikum. Karena jumlah mereka banyak, jumlahmu sedikit. Jadi secara logika nggak mungkin bisa menang. Ya, udah jumlahmu sedikit, peralatannya tidak memadai, ngantuk pisan. Apa yang bisa diandalin dari orang seperti itu? Tidak terlatih, karena mereka pindah belum lama. Ya kan? Kita merdeka tahun 45. Benar? Kita merdeka tahun 45. Tapi kapan tentara mulai ada? Kapan tentara mulai terbentuk? Angkatan 47 ya? Jadi 2 tahun setelahnya. Jadi nggak mudah merdeka langsung ada senjata, nggak ada, walaupun dulu mereka berjuang. Tapi kan pakai bambu runcing, belum pakai senjata. Maka baru dibentuk angkatan bersenjata, kepolisian. Ya. Jadi bukan karena jumlah dan persiapanmu yang menyebabkan kamu menang, tapi Allah di balik semua itu. Balil huwaladzi asfarakum bihim wa nasarakum alaihim. Tetapi Allah lah yang memenangkan kamu dan menolong kamu. Kama qala ta'ala, seperti yang juga Allah tegaskan dalam surat 3 ayat 123. Surat 3 ayat 123. Ya, surat Al Imran. Allah menyatakan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah. Dan sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Surat 3 ayat 123. Fattaqullah wa antum adzillah. Saat itu kalian betul-betul rendah, hina, jumlahnya sedikit, persiapannya nggak ada, mentalnya down, ya, ngantuk pisan. Mana mungkin bisa menang? Tuh, lengkap. Ya, kemungkinan secara logika itu nggak bisa menang. Fattaqullah, maka takwalah pada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Begitu juga banyak disindir oleh Allah, diantaranya adalah surat 9, surat At-Taubah ayat 25. Allah menyatakan, walaqad nasarakumullah, dan sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatina katsirah, dalam berbagai kesempatan. Wa yauma Hunainin, dan di perang Hunain, id ajabatkum kasratukum, ketika kamu kagum dengan jumlahmu. Kalau perang Badar kan udah kemungkinan menang kecil, tapi justru menang. Nanti setelah itu orang Islam bangga dengan jumlahnya. Kata mereka waktu itu, sedikit aja menang apalagi banyak. Kalian nggak ada apa, justru kalah. Itu. Ya, kesombongannya keluar, justru kalah. Ya. Falam tughni ankum syai'a, tidak berguna jumlahmu sama sekali. Wa daqat alaikumul ardu, bumi seakan-akan sempit. Summa walaitum, bahkan kalian lari tunggang langgang. Nah itu Allah sebutkan, ingatkan kita. Jadi jumlah itu tidak menjadikan penyebab kemenangan. Ya seperti kita lah di Indonesia ini. Siapa yang mayoritas? Muslim. Ya, Muslim. Tapi kita bikin minimarket aja nggak mampu. Ini kelemahan kita ya. Jadi kita harus sadar kelemahan kita. Minimarket, kita pernah ada niat mengalahkan minimarket yang selalu kembar. Ada A pasti ada B. Selalu mereka jajaran. Kalau nggak di depan, di samping. Jadi kayak saudara kembar, kakak beradik. Kita ingin kalahkan dengan memunculkan 212, kempes.
nggak sampai setahun. Jadi bukan semangatnya nggak tinggi, bukan. Ini karena kurang militansi. Ternyata tidak mudah. Dulu juga ada air kemasan tuh galon tuh. Apa tuh namanya? Waktu digagas dulu tuh apa namanya saya lupa. Ternyata mereka-mereka yang tahu bahwa itu upaya dari Muslim nggak mau dia. Jadi yang susah air kemasan galon tuh galonnya. Yang susah ya kalau air nggak ada tempatnya kan susah. Jadi memproduksi galon, dia tahu pengusahanya Muslim, nggak mau dia, nggak mau jualan, nggak mau ngasih gitu, order nggak mau. Jadi bayar dulu, baru turun, dan itu kan nggak muter jadinya. Nah, ternyata berdagang itu tidak mudah, maka kita selalu kalah. Jadi perlu semangat yang tinggi baru, ya itu seperti yang digagas oleh Imam Al-Ghazali. Kita harus kuatkan dulu ekonomi. Kita tahu dulu Krismon itu turunnya Pak Harto itu karena ekonomi, ya kan? Nah ini sekarang masih masih stagnan. Jadi dolar nggak naik drastis, tidak terjun bebas, tidak. Sekarang stagnan, segitu-gitu aja. Masih dilihat ini. Ya, tapi alhamdulillah kita doakan semoga beliau tetap sehat, tetap bersama kita. Nah, bisa dibuktikan dengan pagar laut. Ya, kita lanjutkan dengan tafsir. Hadits. 10 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kharul ila sujud, masih tentang turun sujud. Jadi dalam pendapat ulama ada 2 cara sujud. Turun sujud, ada yang mendahulukan dengkul, ada yang mendahulukan tangan. Tapi kita yang hidup belakangan, ya, kita pihak yang nggak tahu apa-apa sudah menerima warisan yang ekstrim. 1 tangan dulu, 1 dengkul dulu. Kita pinter. Kita apresiasi kedua-duanya. Maka jalan temunya, titik temunya lon-lonan. Nih, kalau yang tangan dulu begini, tuh onta. Ini onta. Kalau yang dengkul dulu, nah, gitu, ya kan? Kita enggak, kita pelan-pelan begini. Wis barang banyak sekaro. Dengkul apa itu barang aja udah. Susah amat sih. 1 dengkul, 1 tangan. Duanya nggak mau ngalah. Dua-duanya sama kuatnya. Syekh Utsaimin, terus Ali Fauzan, Saleh Fauzan mengatakan dengkul dulu. Mestinya karena ini yang paling bawah, urut-urutannya kan ini yang menginjak kaki. Bumi kan kaki. Setelah itu kan dengkul. Nah, ini secara anatomi ini dulu, baru tangan. Kan gitu kan? Nah, tapi ada hadis mengatakan jangan seperti onta. Nah, onta itu nggak begitu. Onta nggak begini, tapi dia begitu tuh. Tuh, gitu tuh, kayak anak kecil. Ini ekstrim. Jadi kita akhirnya pelan-pelan. Jadi dua-dua dapat. Itu orang Indonesia. Alon-alon asal kelakuan. Orang Indonesia kan nggak suka ekstrim sebenarnya, ya kan? Berbeda dengan orang Arab dalam menyampaikan Islam di tanah Arab Saudi itu dengan agitasi, dengan serangan, dengan kekuatan. Kita orang Indonesia ini dengan budaya. Anda ingat, Islam di Indonesia ini ditangani oleh wali-wali, pakai wayang. Siapa yang mau masuk Islam, dia nggak tegas, harus Islam. Kalau nggak Islam, neraka, nggak begitu. Pakai kesenian. Terus syahadatnya gimana? Nggak dipaksa. Mau nonton, mau tiketnya syahadat dulu.
Jadi nggak terang-terangan dia masuk Islam pakai syahadat, nggak begitu, nggak galak. Baca dulu asyhadu alla ilaha illallah, maka disebut dengan kalimatus sodo. Nah, dijawakan dengan begitu. Pasarnya jadi sekaten di Jogja itu. Ya. Jadi Kesultanan Jawa berhasil diislamkan. Kesultanan Jawa kan, Jogja itu kan jadi Islam. Walaupun dia masih bekerja sama dengan Nyi Roro Kidul. Iya kan? Masih kerja sama sampai sekarang. Tapi setidaknya bisa diselamatkan kerajaan itu. Saudara kan pernah lihat gak ke Jogja? Nafas Islam tuh ada. Contohnya Jogja tidak membolehkan angkot. Ada angkot kan di sana? Nggak ada. Di Jalan Malioboro semua kendaraan boleh masuk. Beca sado, karena itu jalan rakyat. Itu karena titah raja. Hebat itu. Kalau bukan orang Jogja, nggak boleh jadi pemilik Jogja. Ya kan? Harus orang situ asli. Orang asing nggak boleh. Jadi nyewa-nyewa saja, nggak boleh jadi hak milik. Itu bagus menurut saya. Ya, itu falsafah Islam, sehingga dia tidak dikuasai oleh asing, tidak mungkin. Itu Jogja, sehingga teratur sampai sekarang. Jadi kerakyatannya masih ada, membela kepada rakyat kecil itu masih ada, terlihat sekali. Nah itulah. Jalan tol nggak boleh masuk, karena jalan tol itu memilih-milih orang, membela yang bayar kan. Ini nggak cocok. Demikianlah hadirin, hafidhani hafizakumullah, waktu sudah habis. Semoga kajian kita mendapat karunia pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita tidak henti-hentinya berdoa, semoga nasib anak kita lebih baik daripada kita, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.